Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa lagi walaupun dalam suasana pandemi. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena Allah senantiasa memberi kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dalam kondisi iman dalam hati kita, Islam dalam perilaku kita, dan kita juga bisa menuntut ilmu di lembaga kita masing-masing. Anak sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja sebagai perintah agama Islam. Hal ini kalau dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 48, juga surat An-Nisa ayat 59, juga surat At-Taubah ayat 105. Silakan dilihat di Al-Qur'annya, atau kalau tidak di Al-Qur'an ya di papan ini, belakang kita ini, belakang saya ini, silakan ditulis. Nah, nanti yang kita inginkan, target kita itu ialah kita mampu menganalisis makna Quran surat Al-Ma'idah ayat 48, An-Nisa ayat 59, surat At-Taubah ayat 105. Juga kita diharapkan mampu membaca. Jadi ini patut kita laksanakan setiap hari, kita membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah rahmat bagi kita semuanya, bagi umat manusia, dan juga obat, terutama di bulan-bulan penuh pandemi ini. Kita selayaknya senantiasa membaca Al-Quran, sebagaimana Allah sudah menjanjikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Inti ayat ini ialah Allah sudah menurunkan Al-Qur'an itu sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan tidak ada yang merasa keberatan dengan Al-Qur'an ini kecuali orang-orang yang dalam hatinya itu ada penyakitnya. Selain membaca, kita juga bisa mendemonstrasikan hafalan. Jadi setelah kita membaca berulang-ulang, insya Allah nanti kita mampu untuk menghafal. Nah, hafalan ini perlu kita miliki, hafalan Al-Quran ini, karena kita adalah umat Islam. Umat Islam itu dalam sholat itu disunnahkan untuk membaca sebagian dari Al-Quran. Setelah itu nanti kita diharapkan juga menyajikan konsep keterkaitan antara perintah berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah. Sebagaimana sudah disebutkan dalam Quran surat Al-Ma'idah tadi, Al-Ma'idah ayat 48, An-Nisa 59, dan At-Taubah 105, gitu ya. Jadi tahap pertama itu nanti kita baca. Nah, supaya bacanya lebih lancar, maka silakan ditulis dulu dalam bukunya, buku catatan. Kemudian nanti kami akan membimbing anak-anak sekalian untuk membaca, kemudian mengartikan dan berusaha untuk memahami. Di samping anak-anak sekalian bisa melihat video yang kami buat ini, silakan juga nanti untuk memperluas wawasan, silakan membuka buku-buku tentang agama Islam, membuka tafsir Al-Quran, atau sumber-sumber lainnya, baik di internet maupun di tempat-tempat lain tentang ayat ini. Oke, anak sekalian, dalam kondisi seperti ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Nah, sebagaimana kami sebutkan tadi, setelah anak sekalian nanti menulis di buku tulis, mencontoh baik yang lewat papan ini, lewat papan di belakang saya ini,
Bisa juga nanti anak-anak membaca mencontoh di Al-Qur'annya. Untuk saat ini mari kita baca dulu ayat ini. Saya akan membacakan dan silahkan didengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita mulai dari Quran surat Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Berikutnya akan kami bacakan Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kita lanjutkan surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, itu tadi bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Silakan diulang-ulang, dicoba dibaca sendiri. Walaupun mungkin ada di antara anak sekalian yang mungkin dalam membaca Al-Quran itu masih belum bisa, belum lancar. Tapi selagi kita ini umat Islam, hendaknya bersemangat dalam membaca Al-Quran. Saya ucapkan selamat anak-anak yang rajin membaca Al-Quran walaupun terteguk-teguk. Kalau istilah kita itu blegak-blegok, itu pahalanya dua itu anak sekalian. Satu, pahala niat karena bersemangat membaca Al-Quran. Yang kedua, karena membaca Al-Qurannya itu. Jadi kita yang masih blegak-blegok bacanya, ayo terus semangat membaca Al-Quran. Jangan sampai putus asa. Mumpung kita masih muda, mumpung kita masih punya umur panjang. Al-Quran yang kita baca nanti di akhirat akan datang kepada kita dan memberi syafaat kepada kita. Syafaat itu pertolongan. Allah sudah menjanjikan bahwa salah satu kalamullah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu nanti akan datang kepada kita dan memberi pertolongan kita. Mudah-mudahan kita termasuk ashabul Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu nanti akan datang di hari kiamat untuk memberi syafaat kepada penolong-penolongnya. Mungkin ini dulu yang kita bahas, jadi kita latihan membacanya, saya anggap cukup. Dan terus semangat ikut pelajaran saya ini, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat rahmat dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.